Nah, kemudian APBN-nya ya. Saya lewat aja langsung ya. Coba ini rencana. Ini adalah planning rencana besar dari pemerintah yang semena-mena. Nah, semena-mena itu kan COVID-nya terjadi pada tahun 2019, nah 2020 awal. 2020 itu ya defisit APBN itu di bawah 3% dan utang dicanangkan pada waktu itu hanya 600 ya triliun ya rencana utang ya. Tapi karena posisi otoriter dari yang saya sebutkan tadi dan disebutkan oleh Prof. Didin tadi, ya sudah mau memutuskan apa saja pemerintah, DPR nggak punya tanggapan apa-apa. Ya. Dan yang biru ini kan keseimbangan primer. Kalau teman-teman yang ekonomis sudah tahu ya, penerimaan kita dikurangi pengeluaran minus utang, baik itu membayar utang maupun menerima utang itu dikeluarkan, itu kita negatif. Ya. Itu berarti bahwa pendapatan kita tidak cukup untuk membiayai keperluan kita, ya. Nah, sudah tidak mampu membiayai keperluan kita, utang banyak, ya utang banyak itu untuk menambal defisit, ya keseimbangan primer itu, ya, dan juga membayar utang itu cukup tinggi, sangat tinggi sekali, ya. Jadi akhirnya apa? Dari 600 triliun pada awal COVID itulah sumber-sumber justifikasi krisis ya otoriter itu dilakukan dan DPR nggak bisa apa-apa dengan Perpu, kemudian DPR tidak diberikan kekuasaan apa-apa sehingga itu ditentukan oleh pemerintah dan dari 600 triliun itu dengan alasan COVID kemudian ditetapkan 1.500 triliun utangnya dan realisasinya 1.600. Nah ini saya kira sesuatu yang luar biasa dan rencana-rencana itu kemudian defisit cukup besar ya dan beruntung ya pada tahun sekarang ini tahun 2022 ada durian runtuh sehingga defisit tahun 2022 itu yang dicanangkan 800 triliun itu defisitnya berkurang jadi 450 ya. Nah sebenarnya apa artinya ya kita beruntung tetapi perencanaan yang melibatkan selisih ya 300-400 triliun dalam belanja itu perencanaan yang aut-autan, perencanaan yang serampangan ya. Jadi baru-baru ini Menteri Keuangan menyampaikan defisitnya berkurang dari 800 triliun menjadi 400 triliun, 450 triliun. Itu apa artinya? Itu bersyukur ya. Tetapi perencanaan yang seperti itu perencanaan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ekonominya di APBN ini coba kita lihat tuh ya. Di kolom APBN 2022 ya, itu ada surplus defisit di bagian bawah. Di bagian bawah itu 868 triliun, kemudian realisasinya 864. Jadi selisih ya, selisih dari perencanaan anggaran itu 400 triliun. Kalau selisihnya cuma 3 triliun, 5 triliun itu make sense ya. Tapi ini selisihnya banyak itu perencanaan APBN itu direncanakan sama-maunya ya. Seperti tadi saya gambarkan 2020 sebelum ada COVID normal ya. SBN ya penarikan utang SBN 640 triliun. Tapi begitu ada COVID langsung digenjot 1.200-1.400 triliun. Realisasinya 1.600 dan itu utang menjadi semakin besar ya. Nah ini ya coba kita lihat ya. Jadi 2020 itu penarikan utangnya sangat tinggi 1.500 ya dan yang kuning itu adalah SBN bersih. Ya. Jadi kita menerbitkan utang banyak sekali dan diminta pada tahun-tahun berikutnya BI tidak independen lagi disuruh nyetak uang ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian ya coba kita perhatikan ya 2014 itu utang ya posisi utang itu 2.600 ya. Ini SBY dihajar habis-habisan ya dalam kampanye dalam apa ya di hari-hari termasuk alap-alapnya ya. Kalau relawan itu mestinya sudah tidak hidup lagi ya. Itu entitas yang ekstra ya ilegal, ekstra legal ya, agak semi ilegal ya.
Nah sekarang utangnya itu ya sampai November 22 itu 7.500 ya, ditambah BUMN itu 2.000 3.000, itu belasan triliun utang yang diwariskan pada pemimpin yang akan datang. Ini saya banyak berteriak soal ini yang tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi tidak apa-apa, nanti implikasinya kepada APBN ke depan dan habis untuk membayar utang ya. Dan utangnya itu akan terus cukup banyak. Sementara tadi yang saya lihat ya, coba kita perhatikan yang APBN tadi ya, yang direncanakannya itu yang direncanakan itu 1.800 pendapatan negara itu 2022 APBN, tapi terrealisasi 2.600 triliun. Itu dari pajak dan lain-lain, pajak, cukai dan lain-lain. Jadi dapat tambahan itu kira-kira 700 ya, 600 700 triliun ya, karena ya durian runtuh ya, harga komoditas naik. Tetapi itu hanya 2 tahun 3 tahun dan akan kembali lagi. Yang tertinggal utangnya. Dan ini menurut saya cukup besar ya. Ya kalau mau dipuji infrastruktur ya, tapi infrastruktur itu kan tidak boleh mengalahkan merusak APBN ya. Infrastruktur kayak bangun candi kan di masa lalu ya, kayak membangun macam-macam ya. Itu kan bukan bagian dari demokrasi ya secara langsung ya. Jadi saudara sekalian, ini penarikan utang yang nanti secara terus-menerus ya. Yang tahun 2022 itu penarikan utang rencananya 1.319 ya. Rencananya. Tetapi tadi disebutkan di APBN ya, defisitnya 800 triliun, ada keberuntungan, ada 400 triliun yang didapat ya ekstra dari bahan APBN sekarang, sehingga penarikan utang tahun 2022 itu tidak 1.300, mungkin 1.000 atau kurang dari 1.000, tapi tetap pada tahun berikutnya akan kembali ya, seperti itu. Ini sebagai ya, Pak ya. Ya terakhir 1 menit ya. Coba APBN 2004 pada periode pemerintahan sebelumnya 400 triliun ya. Pada tahun 2014 1.700, itu naik 4,4 kali lipat ya. Nah sekarang ya dari 2023 ya. Sorry, saya salah tulis. 2023 itu 3.000 triliun ya, itu kira-kira hanya 1,7 kali lipat. Itu pun digenjot dengan utang yang luar biasa besar ya. Jadi kesimpulannya ya sama dengan Pak Willy tadi ya. Politik yang sekarang itu luar biasa merusak demokrasi, dan implikasinya kepada pemilu itu akan cukup berat, komplikasinya akan berat, dan check and balance tidak terjadi, sehingga kami berpendapat bahwa para senior ini, Prof. Didin ya, Pak Faisal ini sudah senior semua, mestinya tidak yang tampil anak-anak muda indeks, tapi kita ingin menyampaikan ke publik masalah-masalah ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.